Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah kaum jahiliyah yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan ibadah kepada selain Allah Jalla wa ala. Sekian banyak berhala, sekian banyak patung ada di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah, ternoda kesucian Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala musyarrafah yang mulia. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan rasulan, yaitu seseorang yang diutus untuk memperbaiki keadaan umat yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pertentangan pasti ada, yang namanya menjelaskan kebenaran, menjelaskan Al-Qur'anul Karim, membawa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kaum jahiliyah, yang namanya pertentangan pastilah ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terusir dari kota kelahiran beliau, karena beliau alaihi salatu wassalam itu lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah, kota Mekkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai terusir keluar dari kota Mekkah. Kenapa? Karena dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai rasulan, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah untuk merubah adat istiadat, kebiasaan hari-hari yang dilakukan oleh kaum jahiliyah ketika itu. Maka sampai kepada tingkatan beliau sallallahu alaihi wasallam terusir, yang mengharuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju kota Taif. Beliau menuju kota Taif ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Ternyata pun di kota Taif ditolak kehadiran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita rasakan manisnya perjuangan, manisnya pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika di kota Taif beliau alaihi salatu wassalam dilempari batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran, saking ditolaknya di kota Taif. Yang tidak ada ketika itu yang mau berislam, tidak ada yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah nyaman. Mereka sudah berada di satu zona nyaman yang tidak ingin keluar dari zona nyaman tersebut. Sudah terbiasa dengan berhala-berhala yang ada, sudah terbiasa dengan amaliyah-amaliyah keseharian mereka. Kok tiba-tiba datang seorang rasul, seorang utusan yang ingin merubah itu semua, disikapi oleh penduduk kota Taif. Sampai dikisahkan oleh sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, posisi jubah atau gamis yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berwarna putih berubah menjadi merah. Saking banyaknya lontaran batu yang dilemparkan menuju tubuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat yang namanya perjalanan dakwah pastilah membutuhkan pengorbanan, pastilah membutuhkan perjuangan. Karena tidak mungkin semua orang akan mendukung kita, semua orang akan menerima dengan mudah agama Islam ini. Akan ada di sana orang-orang yang kontra, akan ada di sana orang-orang yang tidak sependapat dengan murninya agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.